Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini punya banyak keinginan, punya banyak daftar kemauan dalam hidup kita. Ya Romo, kalau bisa itu kita itu selalu pas-pasan Romo. Kalau pas perlu ATM ya pas ada uangnya, pas ada mobilnya, pas ada rumahnya, pas-pasan Romo. Kalau kita melihat juga dalam kehidupan kita, kehendak, keinginan dan kemauan itu menjadi salah satu tolok ukur untuk dasar moral sikap hidup kita. Selain tahu, mau, dan mampu. Moral yang baik maupun moral yang jahat terjadi di situ juga. Saya tahu tentang dosa, tapi saya mau menjalani tentang dosa dan saya mampu melakukan dosa itu. Begitu pula sebaliknya, saya tahu tentang hidup suci, tapi saya mau untuk mengenakan kesucian dan saya mampu melatih diri saya mengejar kesucian itu bagi saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengarkan bahwa Allah mengatakan, "Aku akan berkenan menerimanya dan menyatakan kemuliaanku di situ." Kemauan Allah memberi perkenanannya kepada manusia dan akan menampakkan kemuliaannya. Dalam bacaan yang kedua, kemuliaan Tuhan juga nampak di dalam pernyataan pengakuan kabar dari orang-orang. Kalau dalam Injil yang lain kita bisa mendengar yang serupa dengan Lukas ini setelah pengakuan sebelum pengakuan Petrus. "Engkaulah Mesias Putra Allah yang hidup. Kata orang, siapakah aku? Menurut kamu sendiri, aku ini siapa?" Nah, bagaimana yang melakukan hal-hal yang besar, kemuliaan Tuhan terjadi dengan segala hidup dan karya dan mujizatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lalu Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Santo Vincentius mengajarkan kepada kami, para romo, para suster, dan juga mereka yang boleh dekat dengan Santo Vincentius, untuk selalu memusatkan hidupnya pada Yesus Kristus. Yesuslah pusat fokus dari segala tindakan hati, pikiran, perasaannya, juga kehendak kita. Mengenakan Roh Kristus, mengenakan yang Tuhan mau, berarti kita sekalian juga mau dengan kehendak kita diisi oleh kehendak Tuhan sendiri. Maka dalam doa Bapa kami katakan, "Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu." Dan apa yang dilakukan oleh Santo Vincentius dengan berpusat pada Yesus, Vincentius sungguh-sungguh melihat Yesus sebagai pribadi yang hormat dan taat kepada Bapa, mengasihi sesama manusia, terutama mereka yang miskin dan menderita, dan yang terakhir, taat kepada penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Padre Pio, Santo Pius juga salah satu teladan yang mengenakan kemauan kehendak Allah. Boleh kita berkata dalam hati, "Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehendakku, dalam kehidupanku." Semua akan menjadi baik jika kita mengikuti kehendak Tuhan sendiri. Semoga kita dikuatkan dengan novena hari yang ke-6 ini untuk mengenakan Roh Kristus, mengenakan kemauan
kehendak Allah sendiri dalam diri Yesus untuk membawa keselamatan dan kasih.